Saya boleh sharing dulu Pak ya sebelum bicara totok punggung. Ini kita santai aja, Bapak sambil minum boleh. Jadi gini Pak, kenapa sih kita harus belajar totok punggung? Dari apa yang saya alami Pak, pertama, totok punggung itu mudah. Bapak udah pulang dari sini nanti bisa. Yang kedua, nggak ada efek samping, aman. Yang ketiga, insya Allah ini banyak manfaatnya. Hampir seluruh keluhan penyakit bisa dibantu proses penyembuhannya melalui terapi totok punggung. Nah, dari tiga hal itu yang saya rasakan, karena mudah, aman, dan bisa untuk sebagai penyakit, maka saya sekarang di aktivitas saya, begitu ngelihat ada yang menurut saya perlu ditotok, saya tawarin untuk ditotok. Walaupun mungkin tidak harus ke klinik ya, tapi langsung dikerjakan di tempat. Karena kan cuma pakai tangan doang. Alhamdulillah Pak, saya baru pulang umroh. Nah, satu ketika kami ini mau berangkat sholat zuhur di Masjidil Haram, ya kan? Kan namanya grup umroh kan berangkatnya harus bareng Pak. Tokonya misah hilang gitu kan. Jadi sebelum 11 harus sudah dari lobby hotel. Ngumpul kan Pak, ngumpul. Saya punya teman yang tekanan darah tinggi. Saya jadi ingat, namanya Pak Faruk. Saya Pak Faruk, ini kan kita masih nunggu nih, teman-teman kita belum ada datang loh Pak. Ini baru setengah 11. Berarti ada waktu Pak ya. Yang kemarin Bapak bilang, Bapak katanya tekanan darah tinggi kan ya. Sini Pak, saya totok. Kebetulan saya sedikit banyak punya pengetahuan totok punggung. Udah Pak, sambil nunggu saya totok. Alhamdulillah Pak, dia merasa nyaman. Itu pertama. Yang kedua, masih posisi di bandara. Kan ngumpul dulu tuh. Saya ketemu sama salah satu jamaah yang tangannya bengkak Pak. Namanya Pak Ujang. Saya samperin, Pak ini kenapa tangannya? Habis jatuh Pak. Jadi katanya dia jalan kaki, cuma kepleset jatuh. Ininya kayak gini Pak, lempung Pak. Saya bilang, Pak Ujang, mohon maaf ya, kita kan masih nunggu nih, masih belum berangkat juga, masih ada briefing sama pihak travel. Bapak saya terapi ya totok punggung. Saya kebetulan sedikit banyaknya tahu Pak totok punggung, kebetulan saya trainer juga. Kata Pak Ujang, oh boleh Pak, silahkan. Tapi kan namanya di bandara ya, Bapak berdiri aja nggak apa-apa. Berdiri saya totok. Nah, terus saya bilang, Pak Ujang, kita kan satu tim. Nanti di salah-salah kesibukan kita di Madinah sampai di Mekah, kalau kita sedang senggang, kalau saya nggak nyamperin Bapak nyamperin saya totok lagi. Setiap ketemu, benar, duduknya deket saya. Misalnya ada briefing sama pihak travel, duduknya di sini. Terus sambil dengerin saya totok Pak. Yang ditotok hanya punggungnya saja, karena memang totok punggung hanya totok punggung. Alhamdulillah Pak, 3 hari kemudian, ya waktu ketemu lagi masih di sana. Ojang coba lihat tangannya, uratnya udah kelihatan Pak, berarti udah kempes. Tuh, saya berpikir alhamdulillah kita punya pengetahuan totok punggung, bisa dipraktekkan kapan saja, di mana saja. Jadi sebetulnya setelah saya evaluasi, saya kasih kesimpulan bahwa menurut saya tidak ada salahnya kita bisa belajar totok punggung. Pertama, minimal buat keluarga sendiri, kalau ada sakit-sakit dikit, udah ditotok aja. Punya anak meriang atau demam segala macam, ditotok aja. Punya cucu panas atau segala macam, totok aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga bisa di samping untuk terapi keluarga sendiri, juga bisa sebagai, boleh dibilang kebaikan, amal. Iya dong. Tadi saya di waktu umroh, emang saya minta bayaran? Enggak, orang sama jamaah kan nggak mungkin minta bayaran. Lagian kan cuma sambil duduk-duduk, bukan di klinik tengkur, enggak. Kan jatuhnya amal Pak, insya Allah dapat pahala. Benar kira. Yang ketiga, kalau mau diseriusin, dijadikan sumber penghasilan juga bisa. Jangan salah loh, ini keahlian ini kalau memang mau diseriusin, ya bisa jadikan sumber penghasilan. Ya baik itu nanti Bapak misalnya sebagai terapis panggilan atau punya klinik, itu jangka panjangnya. Tapi paling tidak nggak ada salahnya kalau bisa, itu aja dulu. Jadi sekarang yang paling penting kita belajar minimal bisa untuk keluarga sendiri. Jangka panjangnya kalau mau dijadikan sebagai sumber penghasilan atau tambahan penghasilan, sah-sah aja. Berapa banyak hari ini mereka yang udah mulai cerita-cerita, akhirnya banyak yang manggil, banyak. Nah, punya alumni totok punggung di kelas online itu udah hampir 7.000-an orang Pak. Udah banyak kesaksian yang hasil dari belajarnya dipraktekin buat keluarganya, lama-lama banyak yang tahu sehingga dipanggil-panggil untuk totok, dapat rezeki, dapat upah ibaratnya ya, itu sah-sah aja. Jadi 3 Pak. Pertama,
buat diri sendiri untuk penyehat keluarga. Yang kedua, bisa buat ladang amal, ya kan? Kalau mau amal dari Tirtopunggung kan juga amal kan nggak harus berupa uang, Pak. Yang ketiga, bisa juga menjadi sebagai sumber penghasilan.